Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat ditransfer ke rekening BCA nomor 206602046 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki minggu pertama bulan Maret di tahun 2022. Bertepatan juga dengan ibadah perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memasuki ibadah perjamuan kudus ini. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptanya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Allah hari ini, hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Untuk bersama-sama kita memuji nama Tuhan, untuk bersama-sama kita berbakti, beribadah di hadapan Allah. Kita akan awali ibadah kita dengan bersama-sama membacakan Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang. Tempat menaruh anak-anakmu pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka,
Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Selah. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Yesus yang terindah dan yang termanis dalam hidup kita. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Kau yang
Banyak hal yang Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan kita. Ada banyak perkara yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari tetap kita setia kepada Allah. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, setelah kami memuji, membaca Mazmur untuk kemuliaan bagi nama-Mu, tiba saatnya Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Kuduskan dan layakkan kami semua, baik kami yang membawa firman dan kami yang mendengarkan, walaupun lewat virtual. Tetapi kami percaya Tuhan bersama kami, Immanuel. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, di minggu pagi ini kita akan membahas tema tentang keluarga. Saya mengambil tema besar adalah A Marriage Covenant, yaitu perjanjian pernikahan. Diambil dari Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16.
Mari kita menyimak bacaan untuk kita renungkan. Mari kita menyimak bacaan firman Tuhan untuk kita boleh renungkan. Maleakhi 2 ayat 13 sampai 16. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan, oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apa yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat 16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Makalah jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Saudara, ada banyak konsep pernikahan di dunia ini. Semua pernikahan di dunia pasti menggambarkan sesuatu, baik secara kemanusiaan, budaya, dan kemasyarakatan. Tetapi hanya pernikahan Kristen yang sangat unik dan berbeda daripada yang lainnya. Untuk itu, mari kita selidiki hal ini lewat Alkitab. Yang pertama, apakah konsep Alkitab tentang pernikahan? Di dalam Maleakhi 2 ayat 14 yang kita baca menyebutkan pernikahan adalah sebuah perjanjian. Pertanyaannya adalah, apa itu perjanjian? Secara umum, saudara, perjanjian adalah hubungan persekutuan intim antara Allah dengan manusia, ditetapkan, dipelihara, dan dipenuhi secara berdaulat oleh Allah sendiri dan manusia. Tetapi secara umum, general, perjanjian dilakukan oleh dua pribadi yang sepakat melakukan tindakan atau perbuatan sesuai dengan kesepakatan dua pribadi tersebut. Contohnya di dalam perjanjian lama, dua pribadi antara Tuhan dan manusia. Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh dalam Kejadian 9 ayat 9, bahwasanya Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah lagi. Tandanya adalah pelangi di atas langit yang Tuhan taruh di sana. Kemudian ada perjanjian dengan Abraham, Musa, dan Daud. Ada 7 perjanjian yang terjadi dalam perjanjian lama. Biasanya, saudara, perjanjian itu dimeteraikan oleh darah. Di dalam perjanjian lama, darah itu dipakai adalah darah binatang seperti domba dan lain-lain. Sedangkan menuju perjanjian baru, setelah Yesus mati di salib dan bangkit, perjanjian diperbarui dan dimeteraikan oleh darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah letak perjanjian itu di dalam sebuah pernikahan? Petko, salah seorang penulis Kesempunan seorang pria, menjelaskan bahwasanya pada saat kedua pasangan yang menikah di hadapan pendeta atau hamba Tuhan selalu mengucapkan janji nikah. Janji nikah itu diucapkan oleh kedua pasangan baik pria dan wanita di hadapan pendeta atau hamba Tuhan sebagai wakil Tuhan, dan diteguhkan perkataannya dalam pemakaian cincin pernikahan sebagai peneguhan janji tersebut. Janji nikah biasanya berisi bahwa mereka menerima pasangan
masing-masing dalam suka dan duka dan setia sampai akhir. Di dalamnya terdapat saling mengasihi dan saling mencintai, terbukti mereka menerima di dalam suka dan duka. Kemudian pendeta atau hamba Tuhan tersebut meneguhkan dan memberkati kedua pasangan itu di atas janji nikah yang diucapkan mereka bersama. Yang artinya kedua pasangan itu mengadakan perjanjian atau covenant bersama di hadapan Tuhan sebagai saksinya. Setelah pemberkatan selesai, mereka pulang ke rumah masing-masing dan malam itu mereka biasanya melakukan hubungan suami istri sebagai tanda saling mencintai. Dan dinyatakan kudus karena mereka baru pertama kali dan pasangan wanita mengeluarkan darah keperawanan. Darah itulah yang memeteraikan perjanjian nikah mereka di hadapan Tuhan. Perjanjian dalam pernikahan itu menggambarkan Kristus dengan jemaatnya di dalam kasih, di mana Yesus menggenapi hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan manusia pada saat perjanjian lama dan dimeteraikan dengan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Sesudah itu bagi setiap orang yang percaya Kristus memperoleh pengampunan dan keselamatan. Dan harus diingat saudara, perjanjian itu harus dipelihara sampai maut menjemput kita. Ini berbicara tentang konsistensi melakukan perjanjian. Di dalam bahasa Alkitab, tetaplah kerjakan keselamatanmu sampai akhir. Demikian juga dengan pasangan pernikahan dalam sebuah perjanjian. Apakah dampaknya covenant atau perjanjian bagi pasangan pernikahan itu? Yang pertama, saudara, pernikahan itu menjadi sebuah kesatuan yang utuh, baik secara rohani dan jasmani di dalam sebuah perjanjian di hadapan Tuhan. Maka dari itu, pernikahan haruslah dilakukan oleh kedua orang yang sudah percaya Kristus. Tidak boleh suaminya tidak percaya Yesus, istrinya percaya Yesus, mereka disatukan. Karena mereka tidak bisa bersatu. Terang dan gelap tidak dapat bersatu. Ini menjadi tidak seimbang sesuai 2 Korintus 6 ayat 14. Saya bacakan buat saudara. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, saya banyak mendapat pertanyaan, baik mereka yang remaja pemuda, apakah saya boleh berikan dengan orang yang tidak seagama? Jawabannya inilah, karena terang dan gelap tidak dapat bersatu dan tidak merupakan mewujudkan sebuah kesatuan di dalam roh karena mereka berbeda keyakinan. Ya saudara, yang kedua, dampak dari covenant ini. 1 Petrus 3 ayat 7 berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, jikalau suami, khususnya suami ini, karena semuanya ini Tuhan tujukan kepada kepala keluarga, tidak hidup bijaksana dan menghormati istrinya, doanya tidak akan dijawab Tuhan. Jadi saudara, banyak seorang pria yang sudah menikah, doanya tidak dijawab Tuhan. Salah satu sebabnya, ia tidak hidup bijaksana dan menghormati istrinya. Nah, hidup bijaksana dan menghormati istrinya adalah salah satu unsur mengasihi istrinya. Jikalau dia tidak bisa mengasihi istrinya yang kelihatan,
tidak mungkin dia bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Jadi saudara, mengapa demikian pria seringkali tidak dijawab doanya? Karena pria itu tidak menghormati perjanjian yang diucapkan di hadapan Tuhan pada waktu pemberkatan, yaitu saling mengasihi dan menerima pasangannya dalam suka dan duka. Maka juga Tuhan tidak akan menjawab doa pasangan tersebut, khususnya sang kepala. Saudara, ini kadang-kadang tidak disadari oleh pria. Saudara, mereka memperlakukan istrinya semena-mena. Tuhan mengajarkan pasangan tersebut untuk menghormati perjanjian pernikahan. Demikian juga suami istri. Dengan demikian, kesatuan ini di dalam pernikahan ini terus dipelihara dan dijaga di dalam kehidupan mereka berdua. Yang kedua, saudara, konsep pernikahan menurut Alkitab berkata, pernikahan adalah perjanjian, bukan kontrak. Kenapa demikian? Karena perjanjian sangat berbeda dengan kontrak. Di mana perbedaannya? Mari kita lihat tabel diagram berikut ini. Yang pertama, pernikahan kalau kontrak, dia hanya melibatkan sedaging. Hanya hubungan seks jasmani saja. Tetapi kalau perjanjian, dia melibatkan daging dan roh. Karena di sana ada kesatuan roh yang saling bersama-sama percaya dan taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, di dalam pernikahan kontrak, Tuhan memang menjadi saksi seperti banyak yang dilakukan di daerah puncak sana. Di dalam budaya mereka kawin kontrak dengan membayar sejumlah uang. Sebelumnya mereka datang ke penghulu untuk diteguhkan. Tapi Tuhan hanya menjadi saksi saja. Tetapi pernikahan perjanjian, Tuhan bukan hanya menjadi saksi, Tuhan menjadi saksi dan partner aktif. Artinya apa? Jikalau ada sesuatu yang terjadi konflik, Tuhan selalu ikut campur, mendamaikan, dan memberikan hikmat kepada mereka. Yang ketiga, pernikahan kontrak itu bersyarat. Kasihnya bersyarat, waktunya bersyarat, dan lain sebagainya. Tetapi kalau pernikahan perjanjian, itu tanpa syarat. Walaupun dia sakit, menderita sakit, dia tetap setia. Walaupun pasangannya itu mungkin kena PHK, dia tetap setia, saudara, di dalam suka dan duka. Yang keempat, pernikahan kontrak hanya perkawinan sebagian. Artinya apa? Dia memberikan cintanya sebagian, tanggung jawabnya sebagian sesuai dengan kontrak yang berlaku. Tetapi pernikahan perjanjian itu perkawinan total, yaitu seluruh hidupnya bersatu dengan seluruh hidup pasangannya. Dan itu dibuktikan dengan mereka menikah sampai akhir hayat mereka. Yang terakhir, pernikahan kontrak sementara karena ada batas waktunya. Contohnya, dia kontrak hanya 3 bulan dan membayar sejumlah uang. Setelah 3 bulan dia bebas tanggung jawab. Tetapi pernikahan perjanjian itu bicara sampai mati menjemput kita, setia sampai akhir. Jadi ingat saudara, covenant di dalam marriage atau pernikahan perjanjian itu lebih mewujudkan kesatuan di dalam Tuhan sehingga menjadi saksi buat anak-anak dan cucunya. Saudara harus diingat, jika pasangan itu setia dalam melaksanakan janji nikah dalam kehidupan pernikahannya, maka anak-anak akan merasa terlindungi dan melihat teladan yang baik dari ayah dan ibunya. Hal inilah yang akan menjadikan mereka menurunkan keturunan ilahi. Kenapa demikian? Karena keturunan ilahi bukan hanya dilahirkan saja, tetapi dibentuk dan dididik dari sejak kandungan. Akhirnya keturunannya jika sudah dewasa akan meniru teladan ayah dan ibunya. Nah, yang terakhir saudara, konsep Alkitab
tentang pernikahan dikatakan dalam Maleakhi 2 ayat 16. Allah membenci perceraian. Ingat, pernikahan adalah hubungan antara Kristus dan jemaat yang tidak pernah gagal karena itu covenant yang kudus. Dalam prakteknya, sekalipun ada dosa perzinahan yang dapat merusakkan pernikahan secara kesedagingan karena bersatu dengan orang lain, di dalam 1 Korintus 6 ayat 16, saudara bisa baca di rumah, tetapi pasangan itu tetap satu roh. Dan Yesus tidak pernah menganjurkan perceraian. Kenapa? Karena Markus 10 ayat 9 berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk mengampuni seperti Hosea yang menikah dengan pelacur dan selingkuh. Dan dalam 1 Korintus 7 ayat 11, kita harus berani berdamai. Jadi saudara, jika ada perselingkuhan memang secara daging, tapi ingat, Anda tetap satu roh. Yang harus saudara lakukan, saudara harus mengampuni dan berdamai. Walaupun itu sangat sulit, tetapi Tuhan memampukan saudara supaya pernikahan itu bisa berlanjut dan konsisten. Apapun alasannya, tidak ada yang dapat memisahkan hubungan suami istri kecuali, kata Tuhan, pada waktu murid-muridnya berkata pada zaman Musa, kenapa ada surat cerai? Kecuali karena ketegaran atau kekerasan hatimu. Di dalam Matius 19 ayat 8. Dan ini mendukakan hati Tuhan Yesus. Saudara, jangan tegar dan keras. Ampunilah pasanganmu jikalau ada kelemahan. Karena ini membuktikan bahwa engkau adalah anak-anak Allah yang membawa damai. Jadi saudara-saudara semua, nasihat saya, hargailah pernikahan sebagai gambaran hubungan Kristus dengan jemaat dengan membenci perceraian dan menjadi covenant keeper, penjaga perjanjian. Tuhan ingatkan dalam Maleakhi, pernikahan harus dijaga dan tetap setia sampai akhir. Demikianlah konsep sebuah pernikahan menurut Alkitab yang disebut sebagai perjanjian. Alhasil saudara, Tuhan akan memberkati saudara seperti dikatakan dalam Mazmur 128. Keturunanmu akan seperti pohon zaitun dan istrimu seperti pohon anggur yang subur yang tumbuh dalam rumahmu. Demikianlah firman Tuhan pagi ini, supaya kita boleh mengerti konsep pernikahan dan mempraktekkannya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersabda lewat hamba-Mu mengenai konsep pernikahan sekali seumur hidup dan harus merupakan pasangan yang seimbang dan harus mengasihi di dalam suka dan duka. Tuhan, kami percaya semuanya ini Tuhan memampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk mewujudkan cinta kasih antara suami dan istri. Tolong kami, jikalau ada mungkin konflik di dalam pernikahan kami, dalam hubungan pernikahan, ampuni kami dan berikan kami lebih dulu berdamai dengan kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus diterima hanya oleh orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita siapkan roti dan anggur yang sudah kita siapkan lebih dahulu. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami mau memasuki sakramen perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah-Mu dalam bentuk roti dan anggur. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, dan ingatkan setiap kali kami memakan roti dan anggur, kami memberitakan kematian Tuhan sampai Engkau datang. Tolong Tuhan kami semua yang mengikuti perjamuan kudus, walaupun lewat virtual, tetapi Roh Tuhan bersama kami semua.
terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita ambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersatu dengan tubuh dan jiwa-Mu sebagai lambang darah-Mu. Biarlah kesatuan ini membuat kami bertekad dan semangat memberitakan Injil, hidup kudus, membaca firman, merenungkan dan melakukan, bahkan berkomunikasi dengan Tuhan setiap pagi, bahkan setiap saat. Karena itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil tetap berdiri, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sambil tetap berdiri, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kita mau menerima berkat Tuhan. Ingat saudara, kalau engkau dengan setia mendengarkan firman Tuhan baik-baik dan melakukan dengan setia dalam kehidupan, maka engkau akan diangkat menjadi kepala bukan ekor. Apa saja yang engkau lakukan diberi keberhasilan. Tuhan akan melindungi kesehatan, kehidupan, bahkan rezeki sadar. Mari kita menerima berkat Tuhan, padakan tangan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya.
Silakan duduk, saudara. Sebelum mengakhiri ibadah perjamuan kudus, perkenankanlah saya mewakili hamba Tuhan dan diaken GJKI Sunter dan Agape mengucapkan selamat ulang tahun untuk Peter Tanuwijaya tanggal 2 Maret. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk saudara Peter. Tuhan, kami membawa anakmu Peter Tanuwijaya dalam penambahan usia yang Tuhan percayakan. Kami berdoa supaya Tuhan meneguhkan imannya, panggilannya kepadamu dengan sungguh-sungguh. Hidupnya selalu membangun hubungan intim, mengutamakan Tuhan, dan dia selalu bersandar kepada firman. Bukakan jalan dalam kehidupannya dan pengalaman-pengalaman yang baru. Bahkan kami berdoa untuk istri dan kehidupan pernikahan mereka. Tuhan memberikan keturunan kepada anakmu Peter dan istrinya, biar mereka boleh merasakan kasih Tuhan dengan baik. Berkati masa depan mereka, kehidupan mereka, dan kami percaya Tuhan selalu menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih saudara, saya ucapkan buat saudara semua yang masih tetap bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus. Sebelum berpisah, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing bersama keluarga Anda. Pokok-pokok doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa untuk Rusia dan Ukraina yang berperang. Biar Tuhan mendamaikan mereka. Karena kita tahu dampak peperangan itu berakibat penderitaan buat rakyat, kematian, dan kenaikan harga-harga yang akan membumbung tinggi karena peperangan itu. Kita doakan. Yang kedua, kita doakan bangsa negara Indonesia, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin bangsa ini. Saudara tahu, krisis demi krisis terjadi. Krisis ekonomi, di mana harga-harga sudah melambung naik. Bensin naik, batu bara naik, semuanya. Saudara, nanti akan memicu bahan baku, bahan kebutuhan pokok naik. Biar Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah dalam menanggulangi krisis ini. Krisis bencana alam juga, ada gempa bumi di sana-sini. Kita berdoa untuk krisis COVID, supaya Tuhan mengeliminir penularan terhadap masyarakat di Indonesia. Kita juga berdoa supaya bisa mengatasi krisis keamanan di dalam negeri yang menjelang pemilihan presiden tahun 2024 semakin panas, dan biarlah Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Yang ketiga, kita tetap doakan dokter-dokter perawat dan juga pasien COVID dan semua masyarakat untuk mematuhi prokes supaya mereka boleh terhindar dari penyakit COVID ini. Kita berdoa juga saudara untuk GJKI Nasional, GJKI Sunter dan Agape. Biar Tuhan menolong setiap jemaat, mungkin yang sakit, mungkin yang saudara ingat, saudara sebut dalam doa saudara secara kelompok saudara. Doakan keuangan gereja, hamba-hamba Tuhan, majelis, dan setiap ibadah. Saudara, kita masih tetap online karena masih dalam level 3 saudara. Sehingga kita masih tetap online. Nanti di bulan April, kalau memang sudah menurun, kita kembali ke dalam ibadah onsite. Setelah itu saya akan umumkan GJKI Sunter tetap mengadakan menara doa dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 18 lewat Zoom. Menara doa ini menolong kita untuk mengerti firman, bersekutu, berdoa, dan mendoakan baik negara, baik suku-suku terasing, dan orang-orang yang dalam keadaan kesulitan ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Saudara boleh bergabung dan mengajak teman-teman. Terakhir, kita akan sharing kelompok dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa arti perjanjian atau covenant di dalam sebuah pernikahan? Yang kedua, di mana letak perjanjian itu di dalam sebuah pernikahan?
Ketiga, mengapa pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia? Terima kasih saudara, di penghujung acara ibadah online GJKI Sunter ini, biarlah semua yang kita dengar, kita boleh simpan dalam hati dan praktekkan. Kita akan berjumpa kembali minggu depan di waktu yang sama dalam ibadah yang sama. Tuhan memberkati. Shalom.